Halo, assalamualaikum, selamat siang kawan. Di Grab itu ada yang namanya cuti ya. Cuti, cuti itu cuti nggak cocok ya bahasanya. TKS. Tutup kontrak sementara. Untuk di premium bandara tutup kontrak sementara. TKS. Bahasa gampangnya cuti lah. Ini gue mau kasih info bahasanya aturan ini tuh masih belum A1 ya infonya, nggak tahu A berapa lah, intinya masih belum ada pakemnya, belum ada ketentuan paten gitu loh, apa bahasanya tuh, belum ada ketentuan paten untuk berapa lama sih sebenarnya pengajuan itu bisa dilakukan gitu. Ada yang bilang soalnya per 3 bulan. Ada yang bilang juga per 6 bulan. Jadi gue cari aman aja nih. Gue udah lebih dari 6 bulan ya. Jadi gue manfaatkan momen ini ya untuk istirahat lah ya. Sebenarnya nggak istirahat juga nggak apa-apa, cuma gue pengen istirahat aja. Nggak ada acara khusus juga, paling ya kerjaan sampingan gue nih, mekanik online. Mau masuk rencananya di hari Sabtu. Jadi kerjaan di hari Sabtu itu membackup biaya hidup dari selama gua TKS itu kan 3 hari ketentuannya, terus dimulai dari hari Senin atau Selasa. Kalau masuk Senin berarti yang dihitung Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya ambil mobil kerja lagi. Tapi di Kamisnya itu sampai jam 9 pagi itu sudah kena rental fee sebesar yang ditentukan lah, di premium berapa lah, kalian juga udah pada tahu kali, 450.000 itu. Kemarin gue udah coba ajuin ya minggu lalu, cuma gue pengen di hari Kamis. Kalau dari Kamis itu akhirnya gue telepon lah korwilnya, bisa aja hari Kamis, Jumat pun bisa, yang penting jangan Sabtu Minggu pengajuannya gitu loh maksudnya. Dengan syarat ada surat keterangan sakit dari klinik, dari puskesmas atau dari mana, yang penting nggak dari dukun aja lah. Dukun gimana bikin suratnya kan gitu lah, pakai asap, pakai dupa dong. Kita bawa dupa nih ke kantor pakai asap gitu kan, izin dari dukun nih gitu, nggak juga gitu. Nah, jadi gue cari aman lah besok, mau nggak mau udah mobil. Kalau nggak Senin Selasa, kalau Selasa jatuhnya ambil mobil hari Jumat. Selasa masuk, Rabu, Kamis, Rabu, Kamis, Jumat ambil mobil. Gue nggak tahu lah udah kena RF apa belum, itu nggak ngerti gue.
Pokoknya kalau nggak Senin Selasa lah gue mau ajuin tutup kontrak sementaranya itu. Kalaupun ngambil hari Jumat pun nggak ada masalah, gue ambilnya siang. Pengambilan itu harus disertakan dengan beberapa materai ya, 4 materai yang 10 ribuan. Mungkin situ ada perjanjian yang kita harus tanda tangani gitu aja sih. Sudah dia ribet, kita ikuti aja, emang sudah begitu, mau gimana lagi kan gitu. Terus kalau gua ajuin hari Selasa, berarti apa jatuhnya? Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau gua ajuin hari Jumat, gua yakin aja sih. Gua ajuin hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gua apa namanya? Masuk ambil mobil dan nggak kena RF. Nanti gue tanya sama ketua ini ya, ketua Grabnya. Atau petugas dari TKS-nya ini begitu. Kita cari baiknya aja lah. Gua rasa ya, feeling aja nih, kalau gua ajuin Jumat, berarti kan Sabtu, Minggu, Senin, jadi masih mungkin gitu ya. Cuma harus ada surat dokter. Jadi Seninnya gue kerja lagi. Nanti kalau udah ada info satu lagi, gue bikin videonya ya, gue informasiin akuratnya tuh bagaimana, prosedur tuh bagaimana syaratnya tuh apa. Nanti gue infoin lagi. Ini gua agak-agak gimana ya, kalau jalan ke bandara nggak ada penumpang tuh males banget kayaknya gitu. Ini gua standby nih mungkin 10 menit lagi ya, kalau nggak ada gua jalan. Jam 2 cuy. Sekarang jam 13.50 hari Minggu. Hari Minggu jam 13.50 tanggal 18 Mei. Cuaca mendung. Mobil sih udah gua cuci ya. Beda nih. Kata orang sih, ngapain cuci, orang hujan. Nah beda. Si kotoran ini yang nempel di mobil nih, kalau kehujanan tetap dia nempel gitu. Makanya harus kita lap juga, hilangin juga debunya gitu maksudnya. Oh iya, gua udah nggak tahan nunggunya nih. Gua harus jalan ya bro. Pekerjaan yang paling menyebalkan itu menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit udah emosi orang. Udah gue jalan aja deh.
Sempet gue kemarin malas ini ya, malas bawa mobil, malas bawa motor, gue pesan aja ini ya, apa Gojek. Gue pancing cerita dia biar ngoceh sampai rumah gitu maksudnya. Udah ngoceh sampai rumah, hayu, cuman dari ocehan itu yang kebanyakan itu ya, kebanyakan itu masalah politik, masalah ekonomi. Dalam arti dia bicara ada campur tangan ininya lah, pemerintahan. Bener mah begini begitu di sub dan lain-lain ya gitulah maksudnya. Gue nggak nanggapin, gue ya aja jadi aman. Terus ada beberapa kali juga sekali ada gue mau ke satu tempat dan gue harus gue pengen naik ojeknya Grab karena aplikasinya cuma Grab doang. Pengen naik Gojek, hujan. Akhirnya gue pesen Grab, mau Grab car pakai mobil lah. Gue naik, gue ngobrol sama supirnya, mobil baru nih, gue bilang iya pak, enak dong, gue bilang gitu. Cuman dia, gue heran ya sama supir itu ya, nggak ada basa-basinya untuk gue gitu loh. Maksudnya gini, gue pakai baju Grab ya, ngomong kayak supir juga atau gimana gitu, diem baik. Akhirnya gue buka omongan lah, gue juga dulu Grab. Awalnya gue Grab reguler kayak dia, gue bilang gitu. Bawa Kayla, cuma kok nggak Kaylanya nggak kayak gini. Ini cakep amat ya, gue bilang gitu. Baru lagi, masih bau karet. Kilometer juga paling 60.000, nggak sampai juga. Gue tanya udah berapa lama, baru 3 hari. Aduh, 3 hari mah orangnya masih bersih, gue lihat bersih. Fotonya bewokan sih di profil Grabnya. Begitu gue masuk ke mobil, orangnya bersih. Iya bener, baru dia baru bersih, semangat, berapi-api lah semangatnya. Bukan lagi semangat 45, mungkin 46 ya, kelewat satu itu. Baru 3 hari. Gue dulu setahun tuh nggak ngayap, setahun sampai joknya itu tuh, sampai joknya sobek-sobek. Gue males ke BSD untuk klaim saran joknya. Males ke BSD untuk klaim saran joknya, males ke BSD untuk klaim ganti bannya tuh, gue males. Pada akhirnya gue setor sama ban itu, gue belilah cairan tubeless. Nambel mulu. Kalau ban udah lewat 2 tahun itu pasti masalah tuh, gampang bocor karena elastisitasnya udah kurang jauh si karetnya itu loh. Gue tahu itu sebenarnya dasarnya ban itu sering bocor ya, itu sebab musababnya udah terlalu jauh kan, karena ban itu kan efektifnya dipakai itu 2 tahun dari masa produksinya, bukan di masa pakainya ya, di masa produksinya. Misalnya ban itu dibeli dari bengkel udah 3 bulan ya, terhitung dari mulai 3 bulan itulah di 2 tahunnya begono. Ini gue lihat bannya udah kelewat setahun ini, makanya ada aja. Lagi jalan tiba-tiba kempes, lagi jalan tiba-tiba ada baku. Aduh, kalau bannya belum melewati batas expirednya, kena paku nih misalnya ban tubeless ya,
Kenapa aku masih bunyi tatuk-tatuk aja, karena pakunya itu nyentuh aspal ya, dan kita ada kesempatan untuk nambel ban. Cuma kalau udah lewat dari masa expirednya, dia udah letak-tatuk langsung kempes. Duh, bikin ini aja, bikin emosi orang. Pada akhirnya pengajuan itu kan seminggu ya. Pengajuan kayak gitu, klaim gitu tuh seminggu. Gak bisa kita klaim nih, misalnya hari itu, misalnya Senin ya, kita klaim mau ganti kulit jok sama ban, nggak bisa satu-satu, gak bisa dua gitu. Pada akhirnya gua kalahin lah untuk ganti kulit jok, karena ban itu lebih apa ya, lebih penting ya. Kencang dikit hitam dukun kacau itu. Tekanannya selalu gue jaga, dia nggak akan gue kasih di atas 40. Karena apa? Batas maksimalnya 40, lewat dari itu resikonya meledak di tol. Gue juga dikasih tahu tukang ban, karena gue tanya-tanya, bang kenapa sih kalau 40 itu nggak boleh? 40 itu kan ban memuai segala macam tuh, bahasanya memuai apa ya, ada temperatur. Kalau kita jalan kan ban itu panas, temperaturnya melebihi batas ambang hingga jadinya meledup. Begitu Bapak. Setelah ganti ban selesai, pengajuan Senin, kita Senin berikutnya ke sana itu, laporan lagi segala macam ya kan, berdasarkan barcode, absensi berdasarkan barcode, terus dipanggil, terus ditanya nggak mau ngapain gitu ya. Ganti ban, ya udah baru diproses. Prosesnya pun 6 jam, bingung gitu. Apa-apa tuh prosesnya di atas 5 jam baru selesai. Tapi apa mau dikata, emang begitu modelnya, sudahlah. Terus ada yang ngomong kalau ganti ban tuh nggak bisa langsung 4. Ya udah 2 lah, yang belakang aja aku bilang gitu. Kita nggak bisa nih, resepsionis sih bilang gini. Resepsionis apa ya? Nggak tahu lah bahasanya itu orang kantor. Kalau kita ajukan informasi di awal itu apa, resepsionis atau front desk tuh nggak tahu. Kalau dia lihat tuh front desk, orang front desk. Kalau ini nggak tahu resepsionis itu apa resepsionis itu information awal atau gimana, nggak tahu lah. Yang gua tahu mah resepsionis itu petugas hotel yang menangani tamu di awal mau check in. Jadilah di ACC selain kunci SNK nomor handphone. Udah aku tidur aja tuh setengah hari cuy, setengah hari 6 jam. Aku pasrah aja sih. Terus gue ngajuin ini, berikutnya gue ngajuin penggantian sereng jok ya. Begitu juga prosesnya. Nah,
Seminggu setelah pengajuan baru di ACC kita diundang lagi, panggil, ikuti prosedur, absen dan lain-lain, baru bisa. Gue tidur aja lagi, mandi gue tidur aja. Kan di sana ada ruangan khusus buat istirahat, tuh ada fasilitas tempat tidur geletakan gitu lah, lesehan, cuman ada AC-nya. Proses pemanggilan by WA, syukurlah kalau dia bisa begitu kan. Dia juga diinfo lewat WA udah selesai segala macam, baru gua masuk lagi kantor untuk antri lagi atau tanya selesai belum. Udah selesai, ban udah, jok udah. Satu lagi berikutnya apa ya, kalau tiap checkpoint ya, entah dimanapun, khususnya sih di BSD, BSD ada namanya program kinclongin. Nah, kinclongin itu gue nggak tahu apa sih kinclongin. Ternyata setelah gue cari tahu, kinclongin itu ya ngilangin yang pada baret, perbaikilah gitu, baret kata penyok gitu, dan itu ada biayanya, gue gratis. Gue mau berprinsip lah, gue kalau nggak dapet orderan dari rumah ya, gue langsung naik tol aja, nggak pakai melipir nggak pakai melipir nggak taunya apa, jemputnya jauh, jatuhnya apa, cancel. Kalau udah cancel turun perform, apapun alasannya, kalau udah cancel, dia cancel atau kita yang cancel, performa turun, jadi nggak dapat insentif. Aplikasi ini gue ingetin lagi nih, aplikasi jangan pernah nyalain sekarang jangan, pokoknya prinsipnya ini aja lah, paten aja gitu, pakem sudah pasti. Di tol tuh jangan nyalain aplikasinya. Kenapa? Suka dapet dia. Gue udah berapa kali dapat, gue diemin aja lah, ya juga nggak bisa. Terus ada gue kemarin dapat tuh di daerah Pik, akhirnya gue turun aja lah. Turun nggak turun tetap biayanya sama. Nanti pun akan naik di tol yang 8.500 arah bandara itu. Gua turun, orangnya ngomong gini, tamunya nih, Pak saya cancel aja ya. Bilang oke, gitu aja. Gak usah banyak
nani itu cancel aja lah. Dorong performa tuh kusut begitu. Padahal dulu gue berprinsip loh, kalau masuk tuh nggak usah nyalain aplikasi itu. Gue iseng-iseng nggak iseng-iseng ya, udah lama nggak dapat di tol. Masa mati juga nggak bakal dapat, gue pikir gitu. Ternyata dapat mulu. Ya aku matiin aja lah. Sekarang itu kita patenin aja bahasanya, di tol matiin aja aplikasi, itu aja lah. Satu, ngirit dari ini ya, kan kalau udah 16 jam kan aplikasi ngingetin tuh mau istirahat kah gitu. Nah itu biar nggak terjadi kayak gitu, kita coba ya, bener nggak kayak gitu 16 jam ya. Ini gue kerja dari jam 2 nih, gue nyalain jam 2 sampai jam 2 lagi, berarti kan 12 jam. Kalau nanti di jam 12 malam 11 apa sih, 22.50 ada warning begitu, berarti dia nggak ngitung sampai, berarti dia nggak ngitung di jumlah 16 jam itu gitu. Orang kerja kalau 16 jam itu udah nggak konsentrasi. Walaupun namanya kerja gini ya, kita kerja nih ya, badan kita, fisik kita ya, ngitungnya dari mulai kita mau berangkat keluar pintu, itu kerja namanya. Mau di tempat kerjaan nggak ada kerjaan, ya tetap aja kerja, karena kita dalam pikiran kita itu ya masih kerja gitu. Ini misalnya gue ke bandara, ternyata gue hanya bisa dapat 3 rit dengan pengantaran 30 menit per ritnya, berarti 3 jam lah ya, karena pengantaran 30 menit, pulangnya 30 menit, jadi sejam kalau kali 3 jam. Tapi gue standby di bandara sampai jam 2 pagi, sama dengan 16 jam, yaitu gue kerja 16 jam. Capek nggak? Capek. Kalau nyetir emang nggak capek ya, nganterin 30 menit balik lagi nyantai, nganterin lagi nyantai. Cuma waktu yang kita pakai dalam untuk berpikiran kerja itu, maksudnya 16 jam gitu loh, ya capek. Beda hal kerja continue ya, continue dalam arti gini, gue kerja apa sih namanya, kerja sebagai mekanik nih, motor ya, karena gue bidangnya mekanik motor, karena gue punya bidang kerja mekanik motor, bukan karena gue bidangnya mekanik motor. Karena aku punya bidang kerja, alhamdulillah ya, talenta, mungkin talenta dari yang kuasa. Gue punya talenta benerin motor, bisa, bukannya pintar, bisa, bukannya pintar apalagi jago, profesional, ahli itu nggak ada, gue bisa aja, ahli. Profesional sama ahli itu lebih tinggi ahli ya. Nah ini gue motor itu ya biasa aja, bisa lah gitu. Banyak yang nggak bisanya juga, cuma gue bisa usahakan untuk perbaikan itu sampai normal. Kerja nih, aturannya sih, ini beda aturan ya, antara
antara gua kerja nge-Grab sama bengkel. Aturan si bengkel ini kan kerja mulai dari jam 8 ya sampai jam 5. Itu berapa jam tuh? 8 ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Gua kerja 9 jam sama 16 jam. Kita bikin perbandingannya aja ya. Di saat gua kerja 9 jam itu continue dari jam 8 sampai jam 5 itu gak ada jedanya. Jeda makan aja udah. Terus makan udut, sembayang kalau ingat. Ya makan udut, nyantai, sembayang gitu kan. Potong sejam doang sih. Continue sampai jam 5. Itu kerjanya sama dengan gua kerja nyetir, kerja di Grab ya, Grab premium ini. Aduh, gua bingung ngomong ya. Kerja continue di bengkel dari jam 8 sampai jam 5. Kerja continue di bengkel dari jam 8 sampai jam 5 dibandingkan sama dengan kerja di bandara dari jam 2 siang ketemu jam 2 malam, itu hasilnya sama. Dan diketahui tadi ya, kerja di bandara kan tadi gue bilang ya cuman 3 jam, sedangkan di bengkel tuh 9 jam continue, tapi kerja di bandara itu 3 jam nggak continue ya. Gua ada jedanya dan gua bisa atur mau kerjanya jam berapa, mau kerja atau enggak gitu. Dalam arti kalau nggak mau kerja kan gua matiin aja tuh aplikasinya, selesai acara. Itu hasilnya sama, hasil capeknya ya, bukan hasil duitnya. Kalau duit mah berapa aja, nggak ada cukupnya. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Sepertinya gua sudahi dulu ya videonya ya. Garis tengahnya, garis merahnya, kesimpulannya ya. Kontrak sementara atau cuti di Grab Premium itu hari yang ditentukan itu Senin dan Selasa. Kalau ada driver yang mengajukan di lain hari itu harus ada surat dokternya, dan surat dokter itu hanya bisa 2 hari. Karena gue pernah bilang sama dokternya itu, dok bikinin sampai 5 hari. 5 hari nggak bisa lah, nanti saya ditelepon 5 hari udah hitungan masuk ICU katanya. Aduh gak usah lah, udah biarin aja, ada 2 hari dah. Itu pertama TKS, itu kontrak sementara. Poin-poinnya gua kasih kesimpulan ya. Terus kedua tadi apa ya? Apa kesimpulan? Masalah jam kerja. Di tempat kerja, walaupun kita, contoh gampang nih, gue di tempat kerja di bandara gitu misalnya ya, gue nggak ngelayanin tamu misalnya, nggak nganterin tamu gitu ya, gue off, itu dalam hitungan kerja juga, karena masih dalam lingkungan kerja gitu. Capek nggak capek, walaupun cuma nunggu. Yang ketiga ada lagi tadi nih. Ketiga itu yang ketiga apa ya? Apa cuma itu aja ya? Yang mau ingetin komen aja, komen. Kayaknya sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Semangat siang.